Menunggu kembali menunggu kembali peserta yang ada atau dimulai ya, Bu Yeni atau Bu Ame? Ya, dimulai dengan tayangkan video dulu aja sih sebentar. Oh, baik, siap. Izin saya untuk menampilkan sedikit tentang Robokit ya, Bapak Ibu semua.
Baik, Bapak Ibu semuanya. Untuk tadi sudah sekilas tentang RoboKids. Baik untuk acara seminar hari ini, mungkin kita bisa mulai saja. Jadi untuk hari ini webinar akan dibawakan oleh Ibu Amelia Imago SEMPD CFC dan Ibu Yuliana Yeni Haryanto SEMTH Konselor. Nah, kami persilahkan untuk Ibu Ame mungkin bisa memulai webinar pada pagi hari ini. Terima Terima kasih. kasih Bu Vita. Ya, saya mulai aja. Saya share screen dulu. Nanti karena terbiasa nggak biasa panggilnya Bu Yeni, saya panggilnya C Yeni. Nanti silakan ditambah-tambahin ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan baik di chat maupun mau unmute boleh karena mungkin siapa tahu nanti takutnya kelupaan kalau sampai akhir. Nah, hari ini kita mau membahas sedikit tema yang cukup menarik yaitu My Family is My Home. Artinya apakah benar sih kita sekaligus ngecek keluarga kita apakah adalah benar-benar adalah rumah kita. Mari kita sama-sama lihat ya. Saya share screen. Oke, sudah terlihat? Ya. Ya. Sudah, Ibu. Oke, ya. Izinkan saya untuk membaca sedikit quote nih dari seorang Nelson Mandela. Jadi dia adalah tokoh pergerakan di Afrika. Yang menarik adalah ini orang yang sibuk, yang bahkan nggak punya mungkin sisa tenaga lagi ketika udah bersama di rumah ya. Tapi ada satu quote-nya yang menarik tentang berada bersama keluarga, yaitu ketika dia bilang, I like relaxing at the house, reading quietly, taking in the sweet smell that comes from the pots, sitting around the table with the family, and taking out my wife and children. Jadi dia bilang, aku suka santai-santai di rumah, baca dengan tenang, lalu nyamil-nyamil lah bahasanya gitu, terus duduk bersama dengan keluarga, kadang-kadang jalan bareng sama istri dan anak-anak. Lalu ada satu pernyataan yang dia sebutkan, when you can no longer enjoy the simple pleasures, something valuable is taken away from your life and you feel it in your daily work. Jadi dia bilang ketika kita nggak bisa lagi enjoy hal-hal kecil yang menyenangkan ini di rumah bersama keluarga di rumah, sebenarnya sesuatu yang sangat berharga sudah diambil dari hidup kita. Nah, kenapa quote ini menarik menurut saya? Karena kadang-kadang kita itu melupakan sebenarnya esensi dasar dari sebuah keluarga. Apakah benar sebenarnya keluarga itu adalah sesuatu yang tempat di mana kita bisa share, ada keluarga itu adalah dengan siapa kita bisa berbagi, dengan siapa kita bisa menikmati simple pleasure, artinya kesenangan-kesenangan kecil. Kadang-kadang kita melupakan kayak itu udah jadi, ya udahlah tanggung jawabku. Kalau sebagai ayah mungkin itu adalah tanggung jawabku, menafkahi keluarga, makanya aku harus bekerja keras gitu. Kalau sebagai ibu, aku harus apalagi kalau ibu bekerja, aku harus membagi waktuku dengan baik, aku begini dan sebagainya gitu. Apalagi anak-anak juga berpikir aku di sekolah disuruh ini, suruh les, suruh ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai keluarga kita melupakan esensi dasar yang paling dasar sebenarnya dari ketika kita ada di dalam keluarga, yaitu kadang-kadang kita lupa untuk menikmati kesenangan-kesenangan kecil yang kita habiskan bersama dengan keluarga kita. Nah, next slide. Kenapa tema yang diambil hari ini ya, ini ya adalah My Family, My Home. Jadi karena kita rindu untuk sharing dengan rekan-rekan sekalian, siapapun yang nanti menonton atau mendengarkan ini, bahwa mari kita bersama-sama atau bekerja sama menjadikan keluarga kita tuh benar-benar adalah rumah kita. Karena tadi lagunya kan sangat saya suka karena dari saya kecil itu lagu itu sering didengerin ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Apakah benar kayak gitu? Nah, kenapa My Family is My Home? Kalau mungkin ada sharing dulu dari Bu Yeni nih, apakah saya balik. Nah, apakah Bu Yeni punya ide, punya idea kenapa kita mengangkat tema ini, My Family is My Home? Ya, oke. Ya, karena bagi saya dan bagi keluarga kita ya, kita itu kan hidup di dunia itu kan cuma sekali.
ya. Dan berkeluarga itu kan ya cuma sekali ya dalam hidup, married sekali, terus punya anak juga ya. Nah, kalau bisa itu betul-betul suatu hal yang sangat berharga begitu. Karena waktu kita itu dihabiskan sebagian besar di sana, ya selain di tempat kerja tentunya. Nah, bayangin kalau sudah capek-capek kayak gitu di luar ya, kita pengen tuh masuk ke rumah itu sesuatu yang teduh, yang nyaman ya, bukan masuk ke suatu kayak apa ya, tempat yang Kasar. tempat yang kayak neraka gitu ya. Enggak kan? Nah, di situ kita di refresh lagi ya untuk bisa eh, bertahan, untuk bisa hidup lagi untuk besoknya punya energi. Itu sih Amit. Jadi penting sekali Oke. ya orang-orang itu memiliki konsep bahwa keluarga itu penting gitu. Ya, Iya. thank you. Nah, menarik ya pernyataannya Bu Yeni ya. Jadi ketika Bu Yeni itu bilang, tempat kayak kita ini udah banyak yang kita pikirin, udah banyak beban, udah banyak hal yang mau kita lakukan. Harapannya kan ketika kita kembali ke rumah, ini sebenarnya bukan, atau bersama keluarga kita, yang kita harapkan adalah suasana yang menyenangkan, suasana yang membuat kita bahagia gitu ya. Kalau enggak, untuk apa kita berkeluarga bila kita tidak bahagia, wis. Nah, kita mau bahas ini, apa sih, kenapa sih my family is my home? Jadi yang pertama adalah ketika kita menyadari my family is my home, kita menyadari karena di dalam keluarga lah kita memiliki rasa memiliki, atau bahasanya adalah di dalam keluarga itu kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi kita lah pemilik dari keluarga itu, pemilik dari rumah itu. Ada banyak sekali pernyataan bahwa sebenarnya orang tahu baik buruk, yang paling tahu baik buruknya kita adalah keluarga kita. Orang di luar bisa melihat misalnya penampilan saya, wah orangnya berwibawa misalnya, atau orangnya ini hanya contoh ya, contoh orangnya berwibawa atau orangnya sangat serius gitu, tapi nggak ada yang pernah tahu ternyata keluarga saya tahu bahwa saya bukan orang yang serius, saya adalah orang yang suka cekiki, saya suka orangnya suka ketawa dan sebagainya. Nah, yang paling tahu kita baik maupun buruk itu sebenarnya ada kita. Nah, di dalam keluarga alangkah baiknya kalau ketika kita itu, kenapa my family is my home, karena kita memiliki sense of belonging, ada kepemilikan. Artinya karena saya pemilik, saya ada di sana, saya bersama dengan keluarga saya, maka saya bisa menjadi apa yang saya mau. Nah, kadang-kadang ini yang kalau di meja konseling, kadang-kadang ketika di ruang konseling itu saya menangani beberapa anak, saya merasa ada beberapa anak yang tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Artinya semua hidupnya itu sudah diaturkan ya, bukan berarti itu orang tua berarti saya nggak boleh dong ngatur anak saya sebagainya, bukan berarti itu salah untuk mengatur anak, tapi kadang-kadang ada anak-anak yang tidak lagi menjadi dirinya, dia tidak melakukan apa yang menjadi hobinya, minatnya dan sebagainya, dia harus bertanggung jawab, mohon maaf saya menggunakan kata ini, kadang-kadang harus bertanggung jawab untuk untuk melakukan apa yang disenangi papa mamanya, bukan apa yang disenangi dia. Artinya sense of belonging-nya in the family sudah nggak ada, makanya banyak anak nggak kerasan di rumah, banyak anak lebih suka keluar dan sebagainya. Kalau sekarang istilahnya kan beda ya. Kalau dulu sukanya keluyuran, sekarang istilahnya suka mengurung diri di dalam kamar, nggak keluar-keluar. Artinya kalau bisa nggak usah ketemu sama siapa-siapa, walaupun tinggal satu rumah. Nah, itu kadang-kadang kita melupakan bahwa sebenarnya my family is my home itu adalah setiap anggota keluarga itu punya rasa kepemilikan. Aku adalah aku di dalam keluarga itu. Itu yang kadang-kadang sudah mulai terhilang di dalam keluarga kita. Berarti kita perlu lihat diri ya, lihat lagi ya. Oke, ya saya lanjutkan ya. Bila ada pertanyaan bisa langsung, nggak apa-apa, tapi saya lanjutkan aja. Yang berikutnya adalah my family is my home because di dalam keluarga itu ada emotional support. Sebenarnya support yang paling besar yang kita dapatkan itu, saya percaya kita orang-orang beriman juga tahu bahwa support yang paling besar pasti dari Tuhan, tapi di dalam keluarga itu adalah support yang luar biasa. Ketika kita menghadapi satu tantangan atau masalah, ada support-support yang diberikan oleh keluarga kita itu yang menguatkan kita. Bahkan saya pernah menonton sebuah tayangan ya, salah satunya ya keluarga Cemara itu ketika mereka punya masalah bareng dan sebagainya ya. Tapi saya pernah nonton sebuah tayangan tentang sampai ayahnya itu kalau misalnya dia itu
habis kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dia itu nggak bisa menunjukkannya kepada anak-anak, dia nggak mau menunjukkan kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tahu, sehingga waktu ayah ini kayak berbeban berat dan sebagainya, mereka tuh cuma datang lalu meluk ayahnya, terus senyum sama papanya dan sebagainya. Dan waktu itu dia mendapatkan support secara emosional. Nah, jadi keluarga kita adalah rumah, karena di keluarga lah kita mendapatkan support secara emosional. Kalau yang pertama tadi, keluarga itu adalah home atau karena kita mempunyai kepemilikan, karena kita bisa menjadi diri kita di sana. Nah, yang kedua itu kita mendapatkan support secara emosional di keluarga. Jangan sampai kita nggak mendapatkannya ini di keluarga kita. Nah, saya bukan dari keluarga yang maksudnya sangat ideal ya, artinya saya boleh sharing sedikit, saya juga bukan dari keluarga yang semuanya baik-baik saja. Dulu waktu saya kecil, saya tidak tinggal dengan orang tua saya, sampai sekarang sih sebenarnya, saya tidak tinggal dengan orang tua saya hanya tinggal dengan apa ya namanya, nenek dan kakek saya, lalu berikutnya dengan tante dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah tinggal bersama dengan papa dan mama saya. Tapi ada proses yang ternyata saya belajar, yang saya lalui awalnya sangat berat, kayak ya itu anak yang merasa nggak diperhatiin dan sebagainya. Lalu saya juga biasanya kan kayak gitu-gitu akan mengeluarkan hal-hal yang cara untuk menarik perhatian, misalnya nangisan atau dan sebagainya. Tapi dengan proses saya melihat bahwa ternyata walaupun orang tua saya nggak bersama saya melihat ada support secara emosional yang mereka berikan. Salah satunya adalah ketika waktu itu ceritanya saya dan adik saya kita tinggal kakak adik tinggal bersama satu rumah. Kemudian adik saya itu kan nyetir mobil, lalu dia tuh suka bahasanya tuh nabrak, nggak tahu gimana, hampir setiap bulan selalu nabrak orang. Hampir setiap bulan itu terus dia tuh waktu itu dia pulang lalu berurai air mata. Waktu itu kebetulan ada bapak saya datang. Lalu saya ingat sekali kalimatnya papa saya, kok papanya, papanya adalah papa saya. Nah, ingat sekali waktu dia nangis-nangis itu, papa saya bilang gini, ayo nggak apa-apa, ayo sama-sama dihadapi. Kalau kamu kan dia bilang gajiku habis cuma hanya untuk bayar mobil, bayari ongkos perbaikan mobil. Terus saya bilang, ayo kita sama-sama pikirkan. Papa saya itu cuma bilang gitu, nggak apa-apa nanti kalau kurang papa yang bayar. Nah terus saya tuh merasa, wah padahal papa ini nggak pernah tinggal bareng kita. Papa ini kadang-kadang kita merasa, oh papa ini kok nggak peduli, tapi ternyata papa saya sangat peduli. Papa saya sangat support gitu secara emosional. Lalu adik saya udah kayak baik, maksudnya merasa apa ya, pulih lah, maksudnya merasa lebih baik dengan keadaan itu. Nah itu adalah itu emotional support itu kita dapatkan di keluarga kita. Memang kadang-kadang kita juga mendapatkan dengan teman-teman dekat ya, teman-teman baik atau bestie dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa kadang-kadang hal kecil yang keluarga kita lakukan untuk kita, kelihatannya sederhana, seorang anak meluk orang tuanya, orang tua kasih senyum, dan orang tua saling mendukung dan sebagainya dengan kalimat-kalimat yang baik untuk anak-anaknya, ternyata itu adalah satu support emosional, dan itulah bentuk dari my family is my home. Nah, yang ketiga, saya lanjutkan. Di keluarga kita juga mendapatkan atau menerima unconditional love. Sejujurnya saya kadang-kadang tidak paham ketika kayak di Instagram ada banyak tayangan tentang Hari Ibu dirayakan dan sebagainya. Saya sebenarnya nggak pernah merayakan Hari Ibu karena mama saya gaptek, dia nggak pernah melihat sosial media dan sebagainya. Tapi saya mengerti dan paham walaupun mereka tidak tinggal bersama saya, tapi ketika kami mulai membuka diri dan saling sharing, itu saya paham bahwa di keluarga itulah unconditional love itu terjadi. Artinya seringkali saya juga sering dengar teman-teman saya kalau anaknya sakit, ada beberapa pernyataan yang mereka selalu bilang, aduh andai aku bisa pindahkan rasa sakitnya itu kepadaku aja. Anakku masih kecil kayak gitu, nggak bisa ngelihat di infus dan sebagainya. Kalau aku bisa pindahkan sakitnya itu ke aku. Padahal kan yang sakit anaknya, tapi mamanya udah merasa sakit seperti itu. Lalu papanya lihat mamanya sakit dan anaknya gitu, mungkin papanya juga merasa tersiksa dan sebagainya. Dan di dalam keluarga itulah kita mendapatkan kasih itu, kasih yang nggak bersyarat, kasih ibu sepanjang masa. Wah, itu. Padahal kita nggak tahu ya, mungkin kasih ayah juga sepanjang masa. Saya nggak mau memihak satu sisi, tapi di keluarga lah sebenarnya kita mendapatkan kasih itu, kita bisa menerima atau mendapatkan kasih itu. Dari mana anak-anak belajar mengasihi?
kalau bukan dari orang tuanya, kalau bukan dari keluarganya. Kasih itu diberikan. Saya juga bisa mengasihi keluarga saya karena saya juga menerima kasih yang datangnya daripada mereka. Nah, itulah sebabnya my family is my home. Ketika di dalam keluarga ada unconditional love, ada kasih yang tanpa pamrih yang terjadi. Oke, yang berikutnya. Enggak keluar. Oke. Nah, yang berikutnya, kenapa my family is my home? My family is my home karena di dalam keluarga kita berbagi memori-memori indah. Kalau sekarang mungkin rekan-rekan sekalian bisa cerita, mungkin ada yang mau cerita. Kalau kita sekarang ingat-ingat gitu ya, oh apa sih yang terjadi di keluarga saya? Kadang-kadang ada memori, ya mungkin ada memori buruknya juga ya. Tapi kita seringkali juga mengenang ada memori-memori indah di keluarga. Saya ingat masa kecil saya ketika papa itu datang walaupun nggak tinggal bareng, papa tuh selalu datang dan ngajak saya itu ke taman bermain. Zaman dulu kalau di Surabaya itu namanya THR, mungkin ada yang tahu. Tapi THR sekarang kan jadi toko elektronik ya, apa mall elektronik ya. Tapi dulu THR itu adalah tempat bermain. Jadi ada karusel yang buat muter-muter. Lalu saya ingat ada main lempar-lempar gelang dan sebagainya. Dan semua hal. Kalau papa saya datang, papa saya selalu ngajak saya dan adik saya ke sana. Dan itu jadi memori indah yang buat saya, menguatkan saya bahwa bermain itu sesuatu yang membuat saya lebih kreatif, membuat saya terbangun, membuat saya lebih bisa berpikir lebih baik. Nah, itu menyenangkan, ada banyak sih memori-memori indah yang bisa kita dapatkan di dalam keluarga kita. Nah, itu sebabnya my family is my home, karena di dalam keluarga kita bisa berbagi memori-memori indah. Oke, saya lanjutkan. Ada chat, apakah ada itu pertanyaan? Oh, bukan. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, my family is my home. My family is my home karena di dalam keluarga juga kita mendapatkan value, nilai-nilai kehidupan dan juga tujuan-tujuan daripada kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, pendidikan dasar paling awal menurut Departemen Pendidikan adalah dari keluarga. Itu adalah pendidikan dasar untuk seorang anak. Di keluargalah anak belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Di dalam keluargalah anak belajar tentang bermimpi, berharap, atau punya goal atau tujuan. Itu adalah dimulai dari sebuah keluarga. Karena itu my family is my home adalah di dalam keluarga kita punya nilai-nilai kehidupan. Kita diajarkan nilai-nilai kehidupan yang benar dan kita juga diberikan goal atau tujuan-tujuan yang benar. Bapak Ibu, goal itu tidak sama dengan ekspektasi berlebihan ya Bapak Ibu. Artinya goal itu tidak sama dengan orang tua menerapkan standar, misalnya kamu kalau nggak juara kamu bukan anaknya mama, bukan itu ya Pak Saudara. Bukan juga berarti kalau kamu nggak bisa seperti siapa misalnya dibandingkan dengan orang lain lalu bilang berarti kamu bukan anggota keluarga ini. Nah, itu bukan goals yang saya maksud ya Bapak Saudara. Jadi yang dimaksud adalah goals itu adalah bagaimana anak itu belajar untuk bertanggung jawab, meraih apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan, apa yang jadi impiannya. Nah, saya nggak tahu dengan di lingkungan Bapak Ibu, tapi kami di keluarga kami terbiasa selalu ditanya, nanti kalau besar mau jadi apa gitu ya. Nanti kalau besar mau jadi apa? Kamu cita-citanya apa gitu. Nah, termasuk ponakan-ponakan saya itu kita suka tanya, kamu nanti mau jadi apa? Kamu besar mau jadi apa? Lalu ada salah satu ponakan saya yang agak menarik itu selalu dulu awalnya dia bilang aku mau jadi tukang parkir katanya gitu. Terus lalu ganti lagi akhirnya karena dia melihat dia baca di berita apa namanya tukang sampah itu kaya, makanya dia bilang berikutnya dia mau jadi tukang sampah. Sampai akhirnya kita berpikir bagaimana caranya untuk membantu dia menemukan goal yang sesungguhnya. Lalu nanti tiba-tiba ada ide mau jadi ibu rumah tangga. Ya Bapak Ibu, itu disitulah terjadi satu mimpi, satu kerinduan hati itu muncul dari diri seorang anak ketika mereka ada di keluarganya. Dan di keluarga itulah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar ditanamkan, dan tujuan-tujuan yang terarah yang boleh dibantu untuk anak-anak itu bisa berkembang dengan baik terjadi di dalam keluarga. So my family is my home bicara karena di dalam keluarga kita menemukan nilai-nilai kehidupan dan juga tujuan-tujuan yang benar. Next. Ya, nah ada satu yang bagian yang terakhir karena keluarga my family is my home itu ketika kita menyadari
saya bisa mengalahkan ketakutan dan keraguan saya ketika saya bersama keluarga saya. Nah, Bapak Ibu, saya dulu dengan adik-adik saya tuh saya suka bertengkar ya. Artinya kita suka adu mulut. Kadang-kadang kalau dengan adik saya cowok waktu kecil itu kita suka pukul-pukulan karena katanya saudara itu bertengkar berarti lebih afdol katanya gitu. Nah, saya sama adik-adik saya itu sebenarnya suka bertengkar. Kita merasa kita tuh nggak bisa nyambung ngomong, kok nggak cocok dan sebagainya. Dulu kita berpikir, wah ini kemungkinan besar di masa depan ini kita nggak bisa rukun ini jadi kakak beradik. Jadi kita berpikir, wah ini nanti kita kalau besar mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Itu pemikiran kita. Tapi ternyata sekarang dengan waktu, dengan proses memang itu justru di masa-masa yang membuat saya dalam ketakutan atau adik saya, salah satu adik saya juga dalam ketakutan atau mereka dalam keadaan yang ragu-ragu atau bimbang. Kalau ketika ada saudaranya mendampingi, ada keluarga yang lain juga yang mendampingi, ternyata rasa takut atau keraguan-raguan itu bisa teratasi dengan jauh lebih baik ketika ada pendampingan daripada anggota keluarga yang lain. Dan itu juga saya lihat dan saya rasakan di tengah-tengah keluarga saya. Nah, sekarang saya sama adik saya ini cukup rukun ketika kita bilang, ini ada masalah ini, lalu kita, misalnya kita akan sekarang kan lebih gampang pakai WhatsApp ya, lalu kita WhatsApp gitu, lalu kita langsung gimana, kita mau ngapain, ini gimana, ini dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa ya bersama dengan keluarga kita bisa mengalahkan ketakutan ataupun keraguan di hidup kita. So that's why my family is my home. Nah, ya, sekarang sudah sampai kesimpulan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke kesimpulan? Atau Bu Yeni mungkin mau tambahkan terlebih dahulu? Ya, bagus sekali Ame tadi penyampaiannya ya, banyak poin-poin penting yang kita bisa jadikan suatu apa ya pagar-pagar ya buat kita orang tua sebagai kepala rumah tangga, pemimpin dalam keluarga untuk bisa menciptakan suasana rumah yang kondusif ya, yang aman, nyaman dan juga penuh kasih untuk semuanya. Tidak ada lagi perasaan takut atau mungkin ragu ya buat seorang anak bercerita tentang apa saja, karena Bu Amit tadi bilang orang-orang terdekat yang bisa memberikan support emosi adalah dalam keluarga. Betapa merananya kalau seseorang anggota keluarga itu dia tidak mendapatkan emotional support itu ya, dia akan cari keluar. Wow, nah itu bisa membuat dia keliru ya, terdampar mungkin di keluarga-keluarga yang lain atau mungkin di komunitas yang mungkin tidak memberikan support yang pas. Oke, dan satu lagi bahwa yang dari saya mungkin jadikan keluarga itu sanctuary, ya. Tempat perlabuhan yang aman ya, yang nyaman. Di sanalah kita bisa berteduh dan berlindung. Itu sih Ame. Yuk. Oke, Dan thank oh ya, you. semuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dibangun komunikasi. Ya, tadi Bu Ame cerita, mungkin saat kecil itu namanya anak-anak itu kan ya komunikasi biasa lah ya, anak-anak ya. Nah, tetapi begitu udah besar, udah beranjak remaja, kadang komunikasi macet ya dengan orang tua itu ya. Jadi bisa jadi anak remaja itu lebih suka komunikasi sama orang lain gitu, nggak sama mamanya. Nah, jangan sampai kita terhilang sebagai orang tua, nggak ngikutin ya perkembangan anaknya itu ya, mimpinya apa, goalnya apa, tahu-tahu dia sudah di sana, kita ketinggalan jauh di belakang ya, karena komunikasinya macet. Oke, ya itu Ami. Thank you. Ya, Bu Yeni, berarti memang penekanannya itu adalah komunikasi. Kenapa? Karena di conclusion ini, di kesimpulan ini saya mau gambarkan bahwa sebenarnya my family is my home karena di dalam keluarga itu ada hubungan dan ikatan. Pasti ya, kalau dalam keluarga nggak ada hubungan dan ikatan kan nggak mungkin gitu ya. Harusnya keluarga yang benar, ini saya nggak bicara keluarga yang sempurna ya, rekan-rekan sekalian, keluarga nggak ada keluarga yang sempurna sih ya. Entah itu dalam jumlah anggota keluarga, keberadaan anggota keluarga, nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi di dalam anggota yang punya hubungan dan ikatan yang dalam keluarga ini bisa menciptakan yang namanya kasih, perhatian, kepedulian, dukungan, dan juga pendampingan.
Nah, masalahnya adalah memerlukan kerjasama untuk bisa meraihnya. Artinya setiap anggota keluarga bekerja sama untuk bisa meraih hal-hal ini, untuk bisa menciptakan my family is my home. Rumahku bukanlah bangunan, rumahku adalah keluargaku. Nah, sekali lagi izinkan saya menutup dengan sebuah quote dari Matthew Desmond yang berkata, "Home is where children find safety and security, where we find our identities, where citizenship starts. It usually starts with believing you are part of a community, and that is essential to having a stable home." Jadi anak-anak sangat penting bagi anak-anak dalam tumbuh kembangnya untuk memiliki rumah yang keluarga yang adalah rumah yang sesungguhnya. Ya, demikian bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Bu Vita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ami. Jadi banyak masukan atau sesuatu yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan Ibu Ame di pagi hari ini. Jadi bahwasanya keluarga adalah sebuah rumah ya bagi kita, di mana bukan hanya sebuah bangunan rumah itu, bahwasanya di sana ada suasana di mana keluarga kita bisa menjadi diri kita sendiri, di mana di dalam keluarga atau rumah itu kita bisa mendapatkan support secara emosional dari keluarga, juga kita juga mendapatkan cinta di dalamnya, dan kita juga pasti mengalami memori-memori yang indah atau mungkin ada lika-liku dari apa yang kita alami di dalam keluarga ya. Juga kita mungkin dalam keluarga juga akan belajar banyak nilai kehidupan, di mana semua itu akan memiliki tujuan jika anggota kita, keluarga kita bisa bekerja sama untuk bisa meraihnya. Wow, benar-benar menyentuh ya. Jadi kebetulan saya juga sudah berkeluarga, punya anak, dan kita menghadapi anak-anak yang eh, mungkin tipenya bisa berbeda-beda. Bagaimana kita bisa merangkul mereka, memberikan mereka kasih, eh, dan mereka pun sebaliknya dengan kita. Jadi kita sama-sama benar-benar membutuhkan banyak cinta di antara kita. Jadi kita ini ya, jadi sesuatu yang pengen kita selalu ungkapkan kalau kita bertemu seperti itu. Jadi ada suasana yang cukup gembira kalau kita bertemu seperti itu ya Bu Ami ya. Ya, Oke, benar. oke. Iya. eh untuk apa yang disampaikan Muhammad di pagi hari ini, apa mungkin ada sesi tanya jawab ya Bu Ami untuk apa teman-teman yang bergabung di pagi hari ini? Boleh juga menghubungi @yfamilia_ bila ada yang mau DM. Biasanya kadang-kadang masih malu-malu atau belum di loading ini bahasanya, masih Iya. baru diresapi. Mungkin ada pertanyaan, bisa juga nanti kalau belum sekarang bisa menghubungi @yfamilia_ di Instagramnya. Baik, jadi di @yemilev underscore aja Yfamilia, ya. Yemilia. @yfamilia_. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Ami atas waktunya, juga Bu Yeni, juga teman-teman semua yang bergabung di pagi hari ini. Semoga pertemuan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di acara-acara Robo Kids lainnya bersama Ye Familia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bu Nela, Bu Terima kasih Bu Dian, Nela, terima kasih Bu Bu Dian. Nurul. Terima kasih Ibu semuanya.